Dari lantai 4 Gerak Kompas Gramedia, Jalan Raya Martinata 46 Bandung. Kita masuki di sore hari ini di Sonar dan Hakim temani Anda. Hari ke-12 di bulan Januari 2021. Seperti biasa di hari Selasa. Pengen Sabtu lagi. Hari Selasa sore mulai pukul 16 ke 17 ini ada obrolan kesehatan bersama narasumber dokter dari Santosa Hospital Bandung ya. Nah, topik kita siapa tahu buat Anda yang kebetulan nih sekarang lagi di jalan, di mobil begitu ya, sambil nunggu macet kan lumayan ya dapat informasi, dapat edukasi juga dari seorang dokter terkait dengan topik kita hari ini adalah penanganan luka pada kaki diabetes. Nah, ini fokus langsung ke situ. Baik, dan yang pasti narasumber yang akan melengkapi obrolan kita sore hari ini, yang pasti di line telepon ini mudah-mudahan sudah tersambung juga. Sore hari ini saya sudah tersambung bersama Dr. Romzi Karim, SPB Cafe dari Santosa Hospital. Kita langsung sapa saja beliau ya. Halo, selamat sore dokter. Ya, selamat sore Kang Hakim. Gimana kabarnya dok? Sehat dok ya? Alhamdulillah sehat. By the way, ini Dr. Romzi masih di kantor kah? Masih di Santosa kah? Atau sudah di rumah nih? Oh, udah di rumah. Oh, syukur ya udah di rumah ya. Kalau di jalan, aduh, atau masih di ini turun hujan cukup deras juga di luar rupanya dok. Oke, dok, yang pasti kita akan bahas tentang penanganan luka pada kaki diabetes ya dok ya? Iya kan. Dan untuk sahabat Sonora juga boleh interaksi mumpung-mumpung nih ada dokter Romzi Karim, SPB Cafe ya. Kalau SPB Cafe itu spesialis bedah konsultan vaskular. Nah, ya pembuluh darah atau pembuluh darah ya. Nah, silakan sahabat Sonora boleh tanya-tanya juga ke Dr. Romzi ya, spesialis bedah vaskular atau pembuluh darah dari Santosa Hospital Bandung Sentral lebih tepatnya ya. Praktik di sana dok atau di Kopo juga? Saya di Sentral aja Kang. Di Sentral ya, di Jalan Kebonjati nomor 38 Bandung ya, betul ya. Oke, dok, ini kalau dengar diabetes itu jadi kemana-mana pikiran saya. Iya. Tapi yang jelas ini kalau bicara tentang diabetes, terutama terkait dengan luka pada kaki diabetes dok. Ini sebenarnya kalau secara umum lah dokter mungkin tahu sebelum kita kupas lebih dalam lagi nih soal penanganan luka pada kaki diabetes. Ini kalau dokter mungkin tahu nih, kalau angka atau persentase dari kasus kaki diabetes di Indonesia bahkan di dunia ini seperti apa sih gambarannya dok? Boleh jelasin dok? Iya. Jadi untuk kaki diabetes itu kan sebenarnya komplikasinya banyak. Jadi nggak hanya di kaki, jadi bisa di mata, ya, betul. Bisa ke jantung dan lain-lainnya, stroke ya. Cuma kalau untuk penderita luka kaki diabetes itu di Indonesia kurang lebih 7% dari seluruh total populasi di Indonesia. Nah itu dari statistik udah bisa diperkirakan bahwa nanti pada tahun 2030 itu bisa mencapai 30 juta penderita luka kaki diabetes. Jadi bisa dibayangkan komplikasi dari penderita diabetes dengan adanya luka pada kakinya itu sangat banyak. Sehingga nanti diperlukan penanganan dari diabetesnya itu sendiri, kemudian pencegahan supaya tidak timbul luka ataupun tidak timbul komplikasi yang lebih jauh sehingga memerlukan tindakan amputasi pada kakinya. Karena pasien diabetes itu 30% akan menderita luka kaki diabetes. Dan dari luka kaki diabetes itu kalau tidak ditangani dengan tepat akan mengakibatkan tindakan amputasi, baik amputasi minor atau amputasi mayor. Jadi kalau amputasi minor itu yang cuma jari-jarinya aja. Tapi kalau amputasi mayor itu yang dipotong di bawah lutut atau di atas lutut. Jadi makanya di sini perlu pencegahan dan perawatan luka yang tepat pada penderita kaki diabetes. Karena kalau perawatan lukanya tidak tepat pun ini bisa malah ini ya memperparah juga, bisa jadi begitu ya dok ya? Iya bisa, karena banyak penderita kaki diabetes ataupun
praktisi kesehatan yang hanya melihat bahwa luka kaki diabetes itu hanya luka. Ya. Tapi ternyata luka kaki diabetes itu ada 3 masalah utama. Yang pertama masalah saraf, yang kedua masalah pembuluh darah, dan yang ketiga infeksi. Nah, yang paling yang tidak semua praktisi kesehatan tahu itu masalah pembuluh darah. Tapi saya perhatikan beberapa tahun ini para praktisi kesehatan sudah mulai mengenal bahwa kaki diabetes itu ada masalah pembuluh darah juga. Jadi kan selama ini cuma masalah luka gitu kan, tangani infeksi, tangani lukanya, tapi pembuluh darahnya tidak diatasi. Nah itu nggak akan sembuh-sembuh lukanya. Gitu. Makanya kalau misalnya ada luka pada kaki diabetes, nah kita harus evaluasi sarafnya, kita evaluasi pembuluh darahnya, dan kita kontrol infeksinya. Gitu. Oke. Ini sebentar dok, untuk membedakan nih buat saya yang awam begitu ya, atau mungkin masyarakat atau sahabat Sonora juga yang untuk membedakan ini luka kaki diabetes atau bukan, itu ada ciri tertentu nggak sih dari lukanya gitu dok misalnya? Ya pertama kan harus menderita diabetes. Ya, oke. Yang pertama. Kemudian yang kedua sebentar. Apa tadi yang pertama kan luka ya, menderita diabetes. Kemudian yang kedua itu gangguan saraf, gangguan pembuluh darah atau infeksi. Nah, untuk lokasi, sebenarnya kalau lokasi kaki diabetes itu selalu di bawah ankle. Bawah ankle. Makanya namanya diabetic foot ulcer. Kalau misalnya di atas ankle itu lebih ke arah varises sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bisa ya secara kasar kita bisa membedakan ini kaki diabetes atau ini bukan kaki diabetes. Karena penanganan untuk kaki diabetes maupun yang non kaki diabetes misalnya varises itu beda. Ya betul. Nah kemudian kita juga bisa lihat ini kemungkinan masalahnya di saraf atau pembuluh darah sebenarnya bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya masalah di saraf itu biasanya pada kaki itu timbul lukanya itu biasanya di daerah-daerah yang sering terkena gesekan. Misalnya di jempol itu kan ada yang tonjolan tulang. Nah itu biasanya pada penderita yang ada gangguan saraf itu kan dia rasanya baal. Rasanya betul. Baal, jadi kakinya tuh baal. Tapi nah, bukan itu ya dok, maaf, bukan kapalan, itu? Bukan ya? Nah, nanti karena dia baal, dia nggak merasakan gesekan, kan gesekan terus menerus timbul kapalan. Itu kapalan tuh berarti ini juga ya? Ya kalau diabetes, kalau diabetes nggak beda masalah. Iya. Iya paham. Oke. Iya, ya sekarang kalau misalnya Kang Hakim sering main PS kan jempolnya kapalan. Kapalan bener. Nah iya, jadi beda. Oke. Iya. Jadi pada yang gangguan saraf itu, ya jadi saraf tepinya sudah terganggu, jadi dia merasakan, jadi dia tidak merasakan nyeri. Jadi pakai sepatu sempit, kalau pakai sepatu sempit kan kita kalau udah sempit sakit kan, kita pasti ganti kan. Nah ini pada pasien yang mengalami gangguan saraf pada kakinya dia tidak merasakan nyeri. Kemudian kadang juga misalnya pakai sendal jepit, nah dia lupa seolah-olah dia masih pakai sendal jepit, padahal sendal jepitnya udah tertinggal. Kadang sampai seperti itu saking dia tidak merasakan dia pakai sandal atau pakai sepatu. Nah kemudian kalau misalnya ciri khas ada masalah di pembuluh darah, biasanya lukanya itu posisinya di ujung-ujung kaki. Iya. Di ujung-ujung kaki dia, awal lukanya. Itu ya beberapa ciri ya. Lalu silakan dok, silakan lanjut lagi dok. Ya habis itu untuk infeksi sebenarnya masing-masing gangguan neuropati atau saraf, kemudian pembuluh darah itu biasanya diikuti dengan infeksi.
Nah, itu dia, paling tidak saya harus break dulu nih, tapi dok ya, kita masih lanjut lagi tentu obrolan ini, dan kita undang juga ya sahabat Sonora untuk interaksi di SMS maupun WhatsApp ya, 0811190187. Nah, termasuk nanti kita kupas juga tentang apa yang seharusnya segera dilakukan ya ketika merasakan seperti itu tadi yang disampaikan oleh dokter. Harus bagaimana yang dilakukan yang terbaik, begitu ya dok ya. Iya, Oke, kita break dulu ya dok ya. Beberapa menit saja, ada informasi yang perlu kami sampaikan dari Relasi Radio Sonora ya. Dan sahabat Sonora tetap di 93,3 FM Sonora Bandung. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini ya. 93,3 FM Sonora Bandung. Kita masih lanjut lagi sahabat Sonora ya, obrolan tentang penanganan luka pada kaki diabetes bersama Dr. Romzi Karim, spesialis bedah vaskular atau pembuluh darah. Ya, Anda bisa interaksi mumpung ada beliau di SMS maupun WhatsApp 0811190187 ya. Sementara line telepon mohon maaf tidak bisa diakses karena lainnya saya pergunakan untuk wawancara beliau, begitu ya. Baik, Dr. Romzi, kita lanjut lagi dok. Oke, tadi sudah disampaikan juga yang pasti ada beberapa ciri, kemudian juga yang jadi muncul pertanyaan ini saya kan, kalau yang tadi disampaikan oleh Dr. Romzi itu kalau yang sudah terkena diabetes itu pasti ya diantaranya mengalami itulah, kecenderungannya begitu kan dok ya. Nah, bagaimana kita tahu kalau kita kena diabetes atau tidak dok? Nah, itu saja dulu. Sebelum ke ini, adakah pemeriksaan yang bisa dilakukan misalnya lewat apa begitu? Ya, kalau yang biasa kita tahu kan kalau misalnya kita banyak makan, banyak minum, ya kan. Kemudian obesitas, itu kan salah satu tanda-tanda diabetes awal. Nah, itu kita periksa gula darah, gula darah sewaktu gula darah puasa kita periksa. Itu kalau misalnya lebih tinggi dari normal ya itu berarti ada penyakit gula. Itu. Oke. Dok, ini ada yang sudah interaksi juga di SMS, saya langsung bacakan kita sambil jalan ya dok ya. Boleh. Sudah bisa terjawab juga nih dari Ayu di Padasuka, tanyanya begini. Dok, kalau diabetes apakah ada kemungkinan terjadi pada saat sedang hamil? Dan pengobatannya gimana? Karena takut nggak semua obat bisa diminum. Oke. Itu udah di luar topik. Oh, gitu. Nah, kalau saya kan khusus luka kaki diabetes. Nah, luka kaki ya, kita lebih fokus di situ ya. Kalau misalnya misalnya diabetesnya aja nanti dokter penyakit dalam yang itu memberikan informasi ya. Oke, tapi kalau sudah mengalami luka misalnya pada kaki, nah baru giliran dokter Romzi ya, kayaknya. Iya. Gitu. Jadi punten ya buat Bu Ayu ya. Oke dok, kita lanjut lagi dok. Yang pasti kalau tadi disampaikan juga di beberapa di sesi sebelumnya, dokter sampaikan juga bahwa artinya kalau pemeriksaan pada pemeriksaan kaki ya pada penderita diabetes ini itu sebetulnya ada yang terbilang tadi yang harus bisa sampai amputasi minor maupun mayor ya. Ya kalau yang mayor itu terbilang dok? Terbilang parah begitu dok? Parahnya seperti itu? Iya, terbilang parah karena makanya tadi di awal saya singgung masalah aliran darah karena banyak itu yang luka. Jadi ada luka kemudian dibiarin gitu ya. Lama-lama itu kan ya kalau misalnya tidak tepat penanganan akan nggak sembuh-sembuh untuk lukanya. Nah makanya makin cepat dideteksi, ya makin cepat kita ketahui ini ada masalah aliran darah atau enggak. Karena kalau misalnya aliran darah tidak cepat diatasi, itu akan sulit untuk diperbaikinya. Makanya kalau misalnya sudah ketahuan ini, oh ini ada pada kaki diabetes, kemudian ada timbul luka, itu sebaiknya langsung kontrol ke dokter bedah. Jadi nanti biasanya dari dokter penyakit dalam sih disarankan untuk cek ke dokter bedah apakah ini ada masalah aliran darah atau enggak. Karena kalau misalnya sumbatannya itu sudah total, itu akan sulit untuk ditangani. Jadi pembuluh darah itu kan kayak pipa. Jadi kalau misalnya pipanya
tersumbat tersumbat, misalnya hanya tersumbat sebagian itu masih bisa ditangani. Cuma masalahnya kalau udah tersumbat total. Waduh. Nah itu yang kalau tersumbat total agak susah. Nah kemarin saya ada pasien kaki diabetes, itu saya lakukan kateterisasi, jadi saya masuk itu udah ada yang nyempit, kemudian ada yang buntu. Ada yang nyempit, ada yang buntu, itu di atas lutut dan di bawah lutut. Yang di atas lutut bisa saya buka, sumbatannya bisa saya buka, kemudian saya pasang ring. Cuma untuk yang bagian bawah, jadi bagian bawah itu ada 3 pembuluh darah. Itu hanya 1 yang bisa saya perbaiki, yang 2 tidak bisa diperbaiki. Nah kalau misalnya dari awal sudah ketahuan ini ada masalah, itu hasilnya pasti akan lebih baik. Karena untuk menembus sumbatan itu tuh susah, nggak gampang. Wah. Nah, dan itu teknik yang terbaru, jadi tidak memerlukan pembedahan. Kalau misalnya dari teknik itu tidak bisa, ya ada kemungkinan saya lakukan tindakan pembedahan. Yang tentu akan lebih susah tindakannya dibanding tindakan pemasangan ring atau balon. Nah, kenapa di sini masalah aliran darah penting? Karena kalau misalnya pembuluh darah itu terganggu, otomatis kan aliran darah, oksigen, nutrisi ke kaki yang di bagian bawah kan terganggu. Betul. Ya sekarang kalau dia kalau jari tengah misalnya tidak mendapatkan nutrisi, tidak mendapatkan makanan untuk jari-jarinya kan pasti akan busuk, akan mati. Betul ya. Ya nanti kalau misalnya udah hitam, kalau hitam kan udah mati ya, berarti harus dipotong. Aduh. Nah itu kalau misalnya tidak cepat-cepat ditangani itu akan merembet. Makanya kan banyak yang bilang, aduh nanti kalau kaki diabetes dipotong 1 nanti bakal naik ke atas. Sebenarnya bukan gitu. Sebenarnya kalau misalnya pembuluh darahnya tidak diperbaiki, ya pasti akan naik terus. Potong 1 jari, nanti potong beri sebelahnya, dia akan terus berlanjut. Makanya, dan tidak hanya pembuluh darah, masalah infeksi juga perlu diatasi. Karena itu yang bisa memicu juga merembet itu tadi ya malah ya dok ya. Iya merembet, jadi ada pembuluh darahnya bagus, cuma infeksinya tidak diatasi, jadi lukanya diantepin aja, dirawat sendiri, tidak dirawat dengan tepat, gitu ya. Makanya nanti lukanya nanahnya itu bisa naik ke atas terus, yang ujung-ujungnya nanti amputasi mayor. Aduh. Nah, jadi untuk mereka yang mengalami luka pada kaki diabetes ini, sebaiknya penanganan yang benar itu seperti apa sih dok sebetulnya dok? Ya tentu dibawa ke rumah sakit begitu ya, tapi seperti apa ditanganinya kurang lebih kalau boleh kasih gambaran dok? Ya sebenarnya untuk pasien diabetes itu sebaiknya setahun sekali itu harus kontrol, periksa, harus diperiksakan ke dokter bedah. Ya betul. Ya selain itu kalau penderita diabetes ya otomatis harus dijaga dietnya. Pola makannya harus sesuai dengan diet diabetes. Nanti pastikan kalau sama dokter penyakit dalam akan dikasih tahu ini makanan yang boleh dimakan, ini yang nggak boleh, ya kan? Nanti akan dikasih tahu. Kemudian, nah itu kaki harus dijaga. Nah kaki harus dijaga, maksudnya begini. Jadi kita harus dirawat misalnya. Pada penderita kaki diabetes itu kan kakinya cenderung kering. Nah kalau kakinya kering, itu gampang pecah-pecah, timbul luka. Nah, kalau udah luka, ada infeksi, ya udah. Jadi nanti ya malah lukanya makin besar, tidak sembuh-sembuh, kan? Makanya mesti dijaga. Betul. Makanya pada penderita kaki diabetes itu, kaki harus diperhatikan baik-baik. Yang pertama, misalnya kakinya kering, harus lembab. Nah, jadi harus dikasih minyak zaitun atau dikasih Vaseline ya, Vaseline atau dikasih ya pokoknya untuk supaya kulitnya jangan sampai kering. Kemudian untuk pemakaian sendal juga harus sendal yang empuk, jangan sendal yang keras, yang beresiko tadi jadi kapalan, jadi timbul luka gitu kan. Pakai sepatu juga sama, sepatunya nggak boleh yang sempit. Jadi untuk penderita diabetes itu kalau mau beli sepatu atau sendal itu baiknya malam-malam. Jangan pagi-pagi.
Malam-malam dok. Iya, bukan maksud karena Oke, kenapa? ukuran kaki pagi-pagi sama malam-malam itu beda. Oh iya dok. Iya dong. Kalau pagi-pagi bangun tidur nggak belum ada aktivitas. Tapi kalau malam-malam udah ada aktivitas dari pagi sampai sore kan aktivitas. Nah itu ukuran yang benernya. Karena kalau misalnya kita pagi-pagi, nanti pas kita pakai malam itu pasti beda, pasti lebih sempit. Lebih sempit. Oh gitu iya. Ya betul ya. Jadi di kalau beli sepatu pada kaki diabetes tuh sore menjelang malam. Iya betul. Dan satu nomor di atas yang biasa. Yang biasanya. Biasanya nomor sepatunya 43, kita beli yang 44. Oke. Karena untuk menghindari gesekan tadi ya, kalau betul. timbul kan ini baal, dia nggak merasakan nyeri. Iya betul ya. Jadi makanya harus yang lebih longgar. Malah kalau misalnya mau lebih baik lagi ya beli sepatu diabetes atau sendal diabetes. Itu ada. Oh itu ada memang khusus ya dok ya? Ada di dokter rehabilitasi medik. Itu adanya di sana. Nanti dibikin, diukur. Ya betul. Ya sesuai dengan ukuran yang memang diperlukan ya dok ya, sesuai ukurannya lah gitu ya. Iya betul. Dok, ini di bagian kaki, kalau selain bagian kaki misalnya ke tangan juga prinsipnya sama saja, itu bisa saja terjadi pada bagian tangan gitu dok, maksud saya. Apa yang luka terjadi di kaki ini, kaki diabetes? Oh bisa aja. Cuma ya kenapa ada terminologi kaki diabetes karena memang ya kaki diabetes hanya pada kaki. Sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga di tangan, cuma ya itu jarang-jarang sekali itu. Makanya kita sebutnya kan diabetic foot ulcer. Jadi kalau di beberapa literatur dibilangnya diabetic foot ulcer. Makanya cuma ada di kaki, jadi di bawah ankle. Jadi nggak ada itu yang namanya diabetic leg ulcer tuh nggak ada. Jadi misalnya di betis tuh nggak ada. Kalau di betis namanya venous leg ulcer, jadi pada vena varices. Betul. Jadi di situ kita bedainnya. Jadi dari terminologinya aja udah berbeda. Udah beda. Ya betul. Nah dok, sekarang ke tahap terapi, pengobatan dan seterusnya. Tapi sebelum ke situ dok, kalau diabetes ini dok ya, terutama luka pada kaki diabetes ini rata-rata di kalangan usia berapa sih dok? Sebenarnya sih nggak patokan usia. Tidak ada patokan ini ya, tidak pengaruh juga usia ya sebetulnya. Nggak ada patokan usia, dia menderita diabetes ya kita curiga ya tadi 30% akan menderita luka. Cuma kebanyakan pasien-pasien saya yang penderita diabetes itu di rentang usia di atas 50 tahun yang udah mulai masalah itu kaki-kakinya itu. Di atas 30 tahun ya. Di atas 50. Oh, di atas 50 ya? Di atas 50 tahun. Oke. Karena kan tidak hanya diabetes biasanya. Karena kan penyebab masalah pembuluh darah itu kan karena aterosklerosis. Aterosklerosis itu kan pada usia tua, kan udah masuk tuh usia tua resiko aterosklerosis. Kemudian diabetes kan resiko juga tuh terjadi aterosklerosis. Bahasa awamnya aterosklerosis itu pengapuran lah. Gitu. Pengapuran ya. Nah jadi meningkatkan resiko masalah di pembuluh darah dari aterosklerosis itu. Usia, usia, diabetes. Kemudian kalau merokok juga merusak dinding pembuluh darah. Oh gitu dok ya? Iya. Bisa saya dengar itu bisa timbul kayak kerak gitu di dinding pembuluh darah itu jadi kerak gitu ya? Iya betul. Itu ya? Namanya aterosklerosis itu. Oh oke. Makanya kalau udah usia tua, diabetes, merokok, kemudian ada darah tinggi, ya udah cocok itu. Aduh itu komplit ya. Komplit 4 faktor risiko. Waduh. 4 faktor risiko yang ya kemungkinan besar akan terjadi masalah di kakinya. Aduh, iya ya. Kenapa Kang ngerokok? Ya? Jadi memang balik lagi mesti pola hidup sehat, pola makan sehat ya dok ya. Iya Kang. Kan ada nomor telepon saya Kang ya. Siap. Aduh, baru satu nih yang perlu saya waspadai tentang rokok. Aduh, ini belum keluar semua dari dokter nih. Oke, dok, ini ada yang tanya nih dok.
dari 1251 4 angka belakang yang nggak ada namanya ini. Tapi tanyanya begini, apa benar diabetes itu bisa tambah parah kalau kena COVID? Waduh, kalau kena COVID bisa tambah apa yang disebut sebelum ada penyakit ikutan gitu yang sering saya dengar itu, apa gimana sih dok? Ya itu kan sebenarnya kan komorbid. Komorbid gitu ya. Penyakit ikutan kan komorbid. Jadi resiko untuk COVID-nya tambah parah itu besar pada penderita yang ada komorbidnya. Jadi nggak harus diabetes kan, diabetes, tidak harus juga hipertensi, ya. Banyak. Betul. Makanya hati-hati pakai masker ya. Nah, itu. Social distancing. Iya. Paling tidak masyarakat ya yang bisa dilakukan ya itu tadi protokol kesehatan ya 3M gitu ya. Menghindari kerumunan, sering cuci tangan yang gitu-gitu ya dok ya. Lagi-lagi kebiasaan hidup sehat ya dok ya. Betul. Oke. Dok, kita lanjut ke proses yang pengobatan atau terapi yang bisa dijalani oleh mereka penderita luka pada kaki diabetes dok ya. Tapi saya harus break dulu nih, ada satu iklan dulu saya harus putarkan ya dok ya. Boleh. Oke, sahabat Sonora, sekali lagi Anda bisa interaksi di SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827 bersama Dr. Romzi Karim, spesialis bedah vaskular atau pembuluh darah dari Santos Hospital Bandung Sentral ya. SMS dan juga WhatsApp 0811 190 1827. Kita masih lanjut lagi obrolan kesehatan bersama Dr. Romzi Karim, spesialis bedah vaskular atau pembuluh darah dari Santos Hospital Bandung Sentral ya. Dan sahabat Sonora masih ada waktu juga karena kita masuk di sesi terakhir sepertinya ya di sore hari ini. Kita lanjut lagi Dr. Romzi. Oke, dan ini interaksi juga sudah masuk juga di SMS ada 0811 190 1827. Gimana? Saya langsung bacakan saja ya, barangkali dok ya, supaya bisa sambil mengalir. Dari orang Cianjur ini dok, ada Teh Ivo. Selamat sore dokter, kabar baik ya katanya. Ya, alhamdulillah sore. Saya mau tanya, saya pernah mendapat info sebagian besar kandungan minyak zaitun adalah lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh tunggal. Hal ini membuat minyak zaitun bermanfaat untuk menurunkan kadar gula dalam darah serta risiko diabetes. Pertanyaannya, bagaimana menurut dokter tentang ini? Oke, ada konfirmasi. Satu lagi dok ya, saya bacakan lagi dari Nana Padalarang. Apakah diabetes selalu berhubungan dengan luka yang tidak kering? Oke. Silakan dok, langsung deh. Iya, kalau misalnya kandungan minyak zaitun itu saya kurang gitu paham. Cuma yang jelas minyak zaitun itu membantu kulit menjadi lembab. Iya, betul. Itu aja. Jadi secara lokal, jadi tidak secara kayak diminum atau apa, saya kurang menguasai. Cuma kalau misalnya untuk topikal untuk lokal pada kakinya itu pasti lembab kan kalau dikasih minyak zaitun. Kemudian apa tadi, luka kaki diabetes nggak sembuh-sembuh. Apakah diabetes selalu berhubungan dengan luka yang tidak kering? Luka yang tidak kering maksudnya tadi susah sembuh ya mungkin. Jadi memang pada diabetes akan timbul luka itu 30%. Jadi memang jadi penderita diabetes itu kan tadi ada komplikasinya, tidak hanya pada kaki, bisa pada mata, ya kan, pada mata kan kebutaan, kemudian timbul. Jadi sebenarnya timbul aterosklerosis yang tadi itu bisa ke otak jadi stroke, bisa ke jantung, serangan jantung, bisa ke ginjal, jadi gagal ginjal, harus cuci darah. Dan komplikasi yang pada topik sekarang itu luka pada kaki. Jadi sebenarnya dari diabetesnya itu tuh untuk komplikasinya banyak sekali. Jadi kalau misalnya kaki diabetes penanganannya tidak tepat, tadi tidak dilihat pembuluh aliran darahnya baik atau tidak, ya pasti lukanya nggak akan sembuh-sembuh. Jadi tergantung diabetesnya ini komplikasinya mau kemana. Iya, betul. Nah, yang sekarang ini fokus di kaki lah gitu ya, sahabat Sonora, supaya lebih fokus lagi. Karena itu tadi kalau dibahas seluruhnya ya nggak cukup waktu juga kita bahas dalam 1 jam ini Pak. Oke. Dok, nah sekarang kalau terapi atau pengobatan yang dijalani oleh mereka penderita luka kaki diabetes ini dok, sebetulnya itu bisa sembuh nggak sih dok? Atau mungkin apa saja yang proses atau tahapan yang biasanya dijalani gitu dok?
Ya kalau misalnya sudah ada luka kaki diabetes, yang pertama adalah kita harus cegah jangan sampai timbul luka lagi. Ya. Ya kan? Yang dari pasien yang harus dipatuhi, yaitu tadi dietnya harus baik, kontrol gula darahnya harus jadi gula darah itu harus terkontrol ya. Nggak boleh tinggi, juga nggak boleh terlalu rendah. Makanya harus rutin berobat ke dokter penyakit dalam ya, atau dokter umum yang menangani bapak atau ibu. Nah kemudian ya itu jaga kaki yang tadi juga saya sampaikan, nggak boleh kebentur, nggak boleh kering ya kan? Kemudian ya untuk kalau sudah terjadi luka ya dirawat lukanya. Nah lukanya itu dirawat bisa dengan, sebenarnya sekarang ada modern dressing, jadi ada kayak kain kasa, cuma kain kasanya tuh bahannya tebal, jadi penyerapan lebih bagus, kemudian mengurangi benturan atau gesekannya juga lebih baik dibandingkan kain kasa. Kemudian saat pelepasan kain kasa kan kalau nempel di luka dilepas sakit, nah ini relatif tidak sakit. Jadi sebenarnya banyak sekarang untuk alat-alat untuk perawatan luka yang terbaru itu banyak sebenarnya sekarang. Betul. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada infeksi, kalau ada infeksi itu kan kita harus atasi infeksinya. Infeksinya diatasi dengan pemberian obat-obatan. Kalau misalnya cukup dengan obat-obatan, kita kasih obat-obatan. Tapi kalau misalnya nggak cukup, misalnya misalnya saya sudah melihat, oh ini lukanya harus dibersihkan, harus dioperasi. Nah itu kalau emang harus dioperasi. Jadi namanya nekrotomi debri demang. Jadi jaringan-jaringan matinya itu harus dibuang. Karena kalau misalnya jaringan matinya nggak dibuang, nah itu resiko timbul infeksi naik ke atas. Jadi nanti resiko ascending infeksinya tinggi. Jadi nanti itu akan ngerembet ke atas kalau infeksinya nggak diatasin. Kemudian kalau misalnya dokter udah melihat, oh ini kok udah mulai kehitaman, kok ini mulai membusuk. Kalau misalnya dokter udah menyarankan, oh ini harus diamputasi. Nah itu berarti memang udah pilihan atau keputusan dari dokter yang terbaik buat pasien. Betul. Jadi dokter tuh nggak ada yang mau misalnya, ini ngapain diamputasi gitu kan? Tahu-tahu dia harus amputasi. Gitu jadi kalau memang sudah indikasi mau nggak mau harus diamputasi, ya memang harus diamputasi. Jadi ada tuh pasien saya ini sedikit cerita. Gimana dok? Ada pasien saya dari Indramayu kalau nggak salah. Itu datang ke Bandung. Jadi di Indramayu juga udah ditangani sama dokter bedah di sana. Kemudian karena masih luka terus, akhirnya kemudian ke saya lihat loh ini masalah infeksinya belum teratasi. Kemudian juga ada masalah pembuluh darah. Nah itu udah saya sarankan, ya udah Bapak ini saya amputasi dulu nih jarinya. Saya lupa jari berapa itu. Ada 2 jari yang harus saya amputasi. Kemudian setelah saya amputasi jarinya, baru nanti saya perbaiki pembuluh darahnya. Karena kita nggak bisa kebalik, nggak bisa pembuluh darahnya diobati tapi infeksinya masih ada. Betul. Nah, jadi nggak bisa. Jadi harus infeksinya dulu diatasin, baru pembuluh darahnya. Nah, dan kita bisa bedain sama gangren. Gangren itu kaki yang udah hitam. Nah, kalau udah hitam itu belum tentu infeksi, tapi udah busuk. Tapi busuk gitu. bukan busuknya karena nggak dapat nutrisi, nggak dapat aliran darah, nggak dapat makanan, makanya dia busuk. Tapi bukan berarti dia infeksi. Gitu. Nah, balik lagi. Nah, pasien yang tadi itu saya tawarkan untuk operasi 2 jari, menolak. Akhirnya kembali lagi ke Indramayu. Saya udah bilang kalau misalnya nggak diamputasi, takutnya nanti infeksinya naik, malah nanti bisa dipotong sampai di bawah lutut. Nggak mau, pasiennya nggak mau, orang tuanya anak-anaknya sih mau, cuma si bapaknya nggak mau. Nah akhirnya pulang minggu depannya datang lagi, dan benar sudah ada gas gangren. Jadi udah ada infeksinya, udah kumannya itu mengeluarkan gas, jadi udah bau sekali, kemudian udah infeksinya udah hebat. Ya saya bilang ya, Bapak ini kalau udah kayak gini ya harus saya amputasi di atas lutut, karena di bawah lutut udah nggak mungkin. Nggak mau. Waduh. Pasien pulang lagi. Nggak mau juga ya sampai segitu. Akhirnya dia operasi lagi di Indramayu. Dioperasi lagi di sana.
Balik lagi minggu depannya, dok ini kaki saya kakinya belum bagus-bagus. Ya gimana? Lah, saya dari awal udah saya tawarin 2 jari nggak mau. Sekarang Ya nah ini ampun. sekarang akhirnya tetap ya udah bapak ini harus saya potong sampai di atas di atas lutut. Aduh. Belum balik lagi. Hmm. Nah sebenarnya kalau misalnya belajar dari kasus tadi, Ya. kalau misalnya pasiennya oh ya udah 2 jari dipotong, udah selesai. 2 jari dipotong, pembuluh darahnya saya perbaiki. Iya, betul itu. Ya itu usaha lah ya, usaha Betul, yang terbaik. ikhtiar ya, betul. Ikhtiar. Walaupun belum tentu Ya. dan saya nggak bisa menjanjikan bahwa ini pembuluh darahnya akan 100% berhasil. Enggak. Betul, Dok. Betul. Itu kan namanya usaha. Ya, Ya ikhtiar. kayak pasien yang cerita yang sebelumnya, Ya. yang ternyata ada 3 pembuluh darah, ternyata cuma 1 yang saya perbaiki. Berarti kan aliran darah ke kaki cuma 30%. Ya, betul. Sisanya ditambah obat-obatan. Gitu. Jadi kalau misalnya udah telat gitu ya, makanya itu pentingnya harus memeriksakan kaki diabetes itu. Karena banyak yang menganggap ini mah luka biasa gitu ya. Itu, tapi nggak tahu jangka panjangnya itu bisa sampai amputasi mayor. Dok, kalau Gitu. luka itu ya sampai Ya. ada kurun waktu tertentu nggak sih, Dok? Misalnya luka hari ini nih, misalnya mengalami luka, lalu ada periode mungkin 2 bulan nggak sembuh juga, mungkin ada perhitungan semacam itu, perkiraan nggak atau tentatif, Dok? Gimana, Dok? Oh nggak ada perkiraan. Nggak ada perkiraan. Kalau infeksinya nggak diatasin, dia akan naik cepat, ya kan? Akan naik ke atas cepat kalau infeksi. Kalau pembuluh darah biasanya pelan-pelan, tapi sakitnya hebat, sakit sekali. Jadi misalnya gitu. lukanya sih cuma kecil, luka cuma di ujung jari Iya, betul. telunjuk kaki gitu misalnya. Tapi itu sakitnya minta ampun, nggak bisa tidur lah, gitu ya. Terus pada perabaan dingin. Nah sebenarnya kita juga bisa membedakan ini ada masalah aliran darah atau enggak. Itu kalau pada ada masalah aliran darah, itu biasa kakinya tuh lebih kecil daripada kaki yang sebelahnya. Oh iya, betul. Ya karena kan nutrisi kakinya Ya, nggak ada, betul. berkurang kan nutrisi, jadi otomatis kakinya lebih kurus. Kemudian kalau pada yang berbulu, bulunya hilang. Oke, bulunya itu ya Bulunya hilang hilang. lah gitu ya. Nah itu biasanya pada kaki diabetes disertai dengan gangguan aliran darah. Sampai nanti kakinya tuh dingin gitu ya. Beda kok nih, yang kiri makanan kok beda ya, yang kiri kok lebih dingin. Kemudian lebih suka sakit. Nah di sini penting juga pada kaki diabetes ataupun merokok ya kan ya. Dokter ya. Kalau misalnya kita jalan 100 meter itu betisnya sakit. Oh. Nah itu ada kemungkinan itu ada penyempitan di pembuluh darah di daerah betis. Itu ya betul. Jadi kalau misalnya itu baru jalan 100 meter, aduh kok sakitnya, duduk, istirahat, kakinya sakit, nah, itu nanti enak lagi, nanti jalan, nah itu berarti udah ada masalah. Udah ada masalah di pembuluh darah di kakinya. Nah kalau udah kayak gitu ya mesti diobatin, Ya, betul, atau kalau betul. perlu dilakukan tindakan. Nah kemudian untuk misalnya kita udah ya tadi ya, kalau infeksi kita harus atasi infeksinya, di jaringan matinya kita buang, nanahnya kita keluarin ya. Kalau emang perlu amputasi ya kita amputasi minor ya, supaya infeksinya nggak makin naik ke atas. Iya, betul. Nah kalau misalnya ternyata ada gangguan pembuluh darah, nah itu kita evaluasi, ini perlu tindakan pembedahan atau tindakan kateterisasi. Jadi kalau pembedahan itu ya saya pasang pembuluh darah buatan. Pembuluh darah buatan, bisa pembuluh darah buatan, bisa pembuluh darah dari kaki sebelahnya. Jadi dibepas, dibikin jalan bebas. Jadi misalnya dari paha pembuluh darahnya nyumbat sampai lutut, nah itu saya ambil pembuluh darah, misalnya kaki kiri gitu ya. Iya. Saya ambil pembuluh darah varises, ya, pembuluh darah varises yang di kaki kanan saya pindahin ke paha kiri sampai ke lutut kiri. Itu namanya dibepas. Di-bypass, oke. Kemudian sekarang berkembang lagi dengan kateterisasi. Jadi dengan dibalon atau dipasang ring, dipasang stent. Oh, dipasang ring, disebutnya begitu ya, Dok ya? Iya, sebenarnya dipasang stent, itu kan pasang ring kan bahasa awam. Iya, betul. Jadi ring itu nggak hanya di jantung. Jantung, gitu. Jadi di kaki juga bisa, cuma bedanya panjang. Oh, oke. Pasang ring atau stentnya panjang. Gitu. Ini
berarti ya harus menyeluruh ya kalau ini dok ya tadi ya kalau luka pada diabetes itu ya waspada infeksinya, waspada juga pembuluh darahnya juga gitu dok ya. Betul. Itu yang Jadi terpenting. Nggak boleh terpisah itu. Iya harus jadi satu tuh penanganannya. Infeksi dengan pembuluh darah. Iya. Waduh. Wah, ini kita sudah di penghujung juga nih, rupanya nggak kerasa juga ngobrolin ini. Oke, dok, tapi terkait dengan fasilitas, mungkin ada yang terbaru di Santosa Hospital Bandung Sentral ini terkait dengan penanganan luka pada kaki diabetes, dok. Mungkin ada teknologi yang terbaru yang diterapkan juga. Sebenarnya untuk teknologi tindakan pembedahan atau kateterisasi sebenarnya di Santosa udah sangat lengkap karena untuk pengcoveran BPJS-nya juga tercover untuk tindakan pembedahan ataupun kateterisasi. Nah itu kayak kemarin itu saya lakukan balon dan saya lakukan pemasangan ring atau stand itu di cover sama BPJS. Karena kan lumayan itu. Pasang ring itu kan lumayan itu. Betul dok ya. Satu ringnya aja bisa 20 sekian juta. Iya betul sekali. Ini di cover sama BPJS dan di Santosa bisa dikerjakan. Jadi sebenarnya untuk teknologi, fasilitas dan lain-lain sih lengkap di Santosa. Ya. Oke, baik. Nah ini yang terakhir tips dari dokter nih, terutama buat mereka ya. Mohon maaf sahabat Sonora yang mungkin saja nih kebetulan lagi menyimak juga, kemudian mengalami hal yang sama, luka pada kaki diabetes. Mungkin tips yang terpenting dokter ingin sampaikan, silakan dok. Iya, ya sebenarnya tipsnya kan pencegahan. Iya, pencegahan ya. Pencegahan balik lagi tadi kan, pola hidup sehat, ya. Pola hidup sehat, dietnya harus baik ya. Iya, betul. Kemudian rutin kontrol rutin periksa gula darahnya. Jadi gula darahnya harus terkontrol. Ya, jaga kakinya. Ya, jaga kaki, betul. Olahraga teratur. Ya sebenarnya pola hidup sehat lah. Oke, baik. Dokter, jangan merokok ya itu penting. Padahal tulisan jangan merokok itu ada di kemasannya juga dok ya, tapi tetap aja ada yang beli juga. Iya. Ampun. Oke. Dokter Romzi, terima kasih banyak loh dok sudah berbagi nih dok. Sama-sama Kang. Lain waktu saya ganggu lagi nggak apa-apa dok ya untuk memberikan informasi buat masyarakat tentu ya. Iya. Oke, terima kasih. Salam sehat buat sekeluarga juga ya, dok ya. Yuk sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Salam. Ya, demikian Dr. Romzi dari Santosa Hospital Bandung Sentral ya, Dr. Romzi Karim, dan yang pasti beliau spesialis bedah vaskular atau pembuluh darah. Nah, semoga bermanfaat sahabat Sonora di perbincangan obrolan kesehatan sore hari ini bersama Santosa Hospital Bandung Sentral, dan yang pasti tetap di sini di 93,3 FM Sonora Bandung. Hakim masih